Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah, dan seluruh pemirsa KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada pagi ini kita merasakan indahnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadiri salah satu jamuan Allah Tabaraka wa ta'ala di pagi ini. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, Basyiril masya'ina fi dzulami ilal masajidi binuri tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira orang-orang yang senantiasa berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kegelapan dia berjalan ke masjid dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat kelak. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah luput dengan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka bergembiralah wahai saudara-saudari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di rumahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita dan menerima segala kebaikan-kebaikan kita di sisinya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah memiliki jasa pengorbanan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah jadikan tempat yang mulia di sisinya. Dan bagi orang tuanya yang masih hidup, jadikan sebagai jisru, sebagai jembatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kepadanya. Dan mudah-mudahan mereka husnul khatimah, mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mendoakan para ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita, yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan mereka berkah, anak dan keturunan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan 30 pelajaran penting dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita ambil pelajaran yang kedua tentang siyamuhu sallallahu alaihi wasallam li syahri Ramadan. Pagi ini bagaimana tentang puasanya Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan ini. Hadis yang dibahas tentang bab ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala tara'in nasul hilala فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. رواه Abu Dawud dalam kitab sunannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, orang-orang melihat hilal. Orang-orang melihat hilal dan aku kabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat dia berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh manusia untuk berpuasa. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil
dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama adalah idza alimta bidukhuli syahri Ramadan, ya, apabila kamu telah mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatil hilal, fa innahu yajibu 'alaika an tasumahu, maka wajib hukumnya bagi kita seorang muslim mukallaf aqil untuk berpuasa. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal atau bulan, maka hendaklah kalian berpuasa. Ini adalah ayat yang berbicara tentang ketetapan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Wa an tahtama bi siyami Ramadan ihtimaman 'aziman. Kemudian kita hendaknya memperhatikan ketika Ramadan sudah masuk, bulan Ramadan telah tiba, maka mari kita perhatikan perkara-perkara yang sangat penting. Wa hadzal ihtimam bima yali. Adapun bentuk perhatian kita yang mesti kita berikan, yang pertama apa? Antasuma Ramadhana imanan bi anna Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan. Yang pertama kali yang harus ada dalam jiwa kita, hendaklah kita berpuasa ini dengan iman kepada Allah. Dasar yang ada pada diri kita adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan. Kita menerima perintah itu dengan penuh keimanan. Kita melaksanakan perintah itu dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tahtasiba al-ajra fi shaumih. Yang kedua, yang menjadi dasar kita adalah mengharapkan pahalanya dari Allah saja. Ketika kita berpuasa, yang kita inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari. Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, iman menjadi dasar. Ini yang pertama. Yang kedua, ihtisab, di mana kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla pahala. Tidak ada kita mengharapkan dari yang lain. Kita tidak mengharapkan pahala dari siapapun. Tidak mengharapkan pujian dari orang-orang terdekat dari kita, tidak. Tapi yang kita inginkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan sebagai bentuk balasan dari keimanan yang ada pada kita, dari harapan yang ada pada harapan kita kepada Allah. Allah akan berikan ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lewat. Ini yang pertama. Dasari puasa Ramadan kita dengan dua hal, yaitu dengan iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah, an tahdhar minar riya fi siyamika wa fi kulli ibadatik. Yani kita harus berhati-hati dari sebuah penyakit yang membahayakan amal kita, bahkan akan menghabiskan amal-amal kita, yaitu yang disebut dengan riya. Jangan sampai Ramadan ini, ibadah puasa yang sekali setahun ini, ya kita bumbuhi dengan ada sedikit ya ingin mendapatkan pujian dari orang. Kalla wa hasya. Tidak. Kita harus jauhkan itu. Jangan sampai virus ini akan menghabiskan amal yang sudah kita lakukan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwa puasa itu adalah miliknya. Bahwa puasa itu miliknya. Dan seluruh ibadah milik Allah. Tapi khusus puasa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena yang bisa mengetahui apakah dia berpuasa lillah atau tidak karena Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa saja berpura-pura. Berpura-pura loyo, berpura-pura haus, dahaga, lapar, bisa saja. Dengan fisik dia akan bisa mengelabui orang, tapi hati Allah yang tahu. Hati Allah yang tahu. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita ini minal mukhlisin. Menginginkan kita agar ibadah ini adalah hanya untuk Allah semata. Dan para seluruh ibadah kita dan seluruh kebaikan-kebaikan kita.
dari infak yang kita kerjakan, yang kita keluarkan dari harta kita, siam Ramadan kita, tilawatil Quran kita, ya qiyam kita. Bahkan riya ini merupakan penyakit yang paling berat. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati dari diriku dari penyakit riya ini. La yaslam minha ahad. Siapapun tidak ada habis yang selamat dari penyakit ini, kecuali betul-betul dia mengharap perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira kita sudah menjadi seorang ustaz, kita sudah menjadi orang berilmu akan selamat dari riya. Justru itu akan memberikan ya potensi yang lebih besar. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita harus berusaha untuk menjaga ibadah kita, siyam kita, dan seluruh kebaikan kita dari ibadah, dari riya, karena riya merupakan syirkun asghar. Wa fi hadits Shaddad, fa inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shaddad mengatakan, aku mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu man shalla yura'i faqad asyraq. Barang siapa yang salat untuk ya riya, maka sungguh dia telah syirik. Wa man shama yura'i faqad asyraq. Barang puasa juga demikian yang riya, maka dia telah syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraq. Yang bersedekah kemudian untuk riya, maka dia telah syirik. Bayangkan, tiga hal ini terkumpul dalam Ramadan ini. Puasa kita, salat kita, sedekah kita. Ini amalan-amalan yang dahsyat di bulan Ramadan. Jika tiga hal ini ya diliputi oleh yang namanya riya, maka sungguh telah hilanglah kebaikan-kebaikan kita. Walaupun hadis ini ya didhaifkan oleh sebagian para ulama, riwayat Imam Ahmad dan Hakim min tariqi Syahr ibn Hausyab. Yang ketiga, ma'asyal hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang harus kita perhatikan apa? Ketika Ramadan sudah tiba, an tajtanibal muftirat minal akli wasyurbi wal jima'. Ya, kita harus menjauhkan perkara yang tiga ini, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia? Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan suami istri di siang hari. Wa ta'ammada inzalil mani bi mubashara au qubla, dengan cara ya keluarnya air mani, baik itu dengan berhubungan langsung ataupun dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepada itu. Begitu juga di antara hal yang mesti kita perhatikan ikhwani kaum muslimin, ya, menghindari al-hijamah, yaitu berbekam di bulan Ramadan. Kita mencoba untuk menghindarinya. Ya, sebulan penuh, walaupun kita punya jadwal sekali sebulan, tapi paling tidak ya Ramadan ini kita tunda dulu. Karena itu akan bisa membuat badan kita lemah dan bisa jadi kita akan tidak sanggup untuk berpuasa. Ya. Kemudian yang keempat yang mesti kita perhatikan adalah an tajtaniba kulla ma yudhib bi thawabi siyamik. Wa min dhalika kulli qaulin muharram wa kulli fi'lin muharram. Kita menjauhkan seluruh ibadah, ada seluruh perbuatan-perbuatan yang mengurangi. Kalau yang sebelumnya adalah menghindarkan segala hal yang membatalkan, kalau ini menghindarkan segala perbuatan-perbuatan yang mengurangi ibadah pahala puasa kita. Jadi antaranya perkataan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur larangan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah." Ya, orang yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan az-zur ya dan mengerjakannya, maka tidak ada gunanya bagi Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah tidak butuh kepada orang yang meninggalkan makan dan minum saja. Ini tidak kita inginkan puasa kita hanya pada level meninggalkan makan dan minum saja. Tidak. Kita mencoba untuk mempuasakan anggota tubuh kita yang lain. Pendengaran kita jaga, penglihatan kita jaga, lisan kita jaga. Yang namanya berpuasa al-imsak, kita betul menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari dengan pasangannya. Tapi kita berusaha untuk menjaga dari segala perbuatan yang akan mengurangi pahala puasa kita. Di antaranya adalah perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang dusta dan lain sebagainya. Hadis rawahu Al-Bukhari. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Di antara perkara yang mesti kita jaga adalah wa an tajtanibal jahl ala ayyi ahadin min al-ahl aw al-awlad aw ghairihim. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qawl az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. Hadis ini ada tambahan dari lafaznya bahwa orang yang tidak meninggalkan perkataan zur ya dan mengerjakannya, wal jahl ditambahkan dengan al jahl bermakna fi'l al jahl, perbuatan yang sifatnya bodoh, perbuatan yang mencerminkan kebodohan, kedunguan, ya, was-safahati ma'an nas, yang mengerjakan manusia, menyakiti orang atau mencela orang atau kemudian ya semena-mena dengan orang. Ini perbuatan al-jahal. Di bulan Ramadan kita jaga ini. Jangan sampai hal itu dilakukan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada kaum muslimin secara umum. Kita tidak boleh melakukan kebodohan. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang jahil. Yaitu tidak ada nilainya di dalam Islam. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, hal ini mesti kita perhatikan. Wa ibadah tidak hanya menahan makan dan minum, ya, kemudian kita harus menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga anggota tubuh kita dari menyakiti orang lain. Kalaulah dalam bulan Ramadan ini kita tidak bisa berusaha menjaga lisan, mata, pendengaran, bahkan anggota tubuh kita, maka pada bulan-bulan yang lain akan lebih sulit. Karena bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu kebaikan, dimudahkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibimbing kita dengan semangat Ramadan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tapi kemudian di bulan ini kita tidak mampu meninggalkan itu semua, maka akan lebih sulit baginya untuk berusaha meninggalkan hal itu di bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari hadis di atas juga bisa kita ambil pelajaran yang mesti kita perhatikan, wa antakuma bil wajib fi siyam bi antabita an-niyyah min al-laili li siyami kulli yaumin. Hendaklah kita menjaga niat setiap malam sebelum terbit fajar, maka niat itu harus ada pada setiap kita untuk melaksanakan puasa pada esok harinya. Berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang tidak berniat sebelum terbit fajar atau sebelum subuh belum azan, fala siyama lah. Di sini ya bukan sirine ya yang menjadi patokan, tapi azannya muazzin. Ketika al-fajr shadiq telah tiba, azannya muazzin itu yang menjadi patokan kita. Maka sebelum itu niat, sebelum itu kita harus sudah berniat untuk berpuasa berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat al-Imam An-Nasa'i. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ya, terkait dengan niat, ya ini penting untuk kita perhatikan. Ini penting untuk kita jaga. Jangan sampai ibadah siam, dan ini yang membedakan antara siamus sunnah dengan siamut tatawwu'. Siamul wajib itu wajib qabla al-fajr. Adapun siamus sunnah wan nafal itu dibolehkan bagi kita untuk berniat ba'da al-fajr. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum Ramadan, bahwa orang ketika ya pulang ke rumahnya kemudian dia teringat untuk berpuasa, maka boleh bagi kita untuk berpuasa walaupun telah pulang salat subuh, dan tidak dengan syarat tidak makan dan minum terlebih dahulu. Ini kemudian pelajaran yang berikutnya adalah wa antanwi shaum al-masyru'. Engkau berniat dengan puasa yang masyru' dengan niat at-ta'abbud lillahi tabaraka wa ta'ala min tulu'i al-fajr ats-tsani ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar ats-tsani ay fajr as-sadiq sampai terbenam matahari, berdasarkan firman Allah, "Tsumma atimus siyama ila al-lail." Ya, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam tiba. Maka ini juga merupakan pelajaran bahwa puasa itu dari pagi sampai terbenam matahari, tidak boleh dibalik, karena Allah katakan itu. Ini adalah taukid dari Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus siyama ila al-lail." Ya, sempurnakan puasa kalian ya dari terbit fajar sampai malam. Karena Allah katakan langsung seperti itu. Ini, kalau ada orang membalik itu tidak sah puasanya. Walaupun
Ya 12 atau 8 jam atau 12 jam sehari dia menahan. Tidak mengapa. Ya, bahwa puasa harus dilakukan di siang hari sampai terbenam matahari. Pelajaran berikutnya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa an tastanibar rafath. Di dalam ibadah puasa, wabil khusus barangkali para pengantin baru ya, di dalam bab seperti ini, maka mencoba untuk menghindari perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya ya syahwat atau munculnya keinginan untuk pasangan kita atau kepada pasangan kita. Di antaranya adalah menghindari ar-rafath, al-kalam al-fahis. Ar-rafath ya perkataan-perkataan yang mengandung ya unsur-unsur tidak baik ya, ataupun ucapan-ucapan yang membangkitkan ya ghirah seorang suami kepada istri ataupun sebaliknya. Maka Nabi SAW di bulan Ramadan kita harus menjaga, kita harus berusaha untuk menghindarinya berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rawahu Syaikhan, qala as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Maka puasa itu adalah benteng bagi kita, tidaklah berkata-kata kotor dan juga tidak berbuat jahil atau melakukan perkara-perkara yang merusak ibadah puasa kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kemudian pelajaran yang berikutnya atau hal yang penting yang berikutnya adalah an tajtanibal khisam was-siyah fi saumik. Kita menjauhkan ya pertengkaran, keributan atau suara keras di siang hari di saat kita berpuasa. Hal ini tentu tidak menunjukkan kepada adab yang mulia. Ya, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, kita menjaga akhlak, kita menjaga adab sesama kita, sesama saudara-saudara kita, sesama keluarga kita dan sama sahabat-sahabat kita. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal perbuatan anak manusia itu baginya kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini ada sebuah kalimat yang mesti kita perhatikan. Ini menunjukkan keistimewaan ibadah puasa di sisi Allah, bahwa Allah memberikan kelebihan puasa itu hanya untuknya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kalau di hari puasa salah seorang dari kalian, maka janganlah berkata-kata rafath wala yaskhab. As-sakhab al-khisam was-siyah, ya berkata-kata bertengkar kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang suaranya tinggi, ya, maka hal ini mesti kita jaga, karena bagaimana mungkin hal itu akan kita dapatkan hasilnya ketakwaan, sementara hari-hari di saat kita menjalankan ibadah siyam kita tidak menjaga hati kita, tidak menjaga lisan kita, kita senantiasa memiliki ya hubungan tidak baik dengan saudara-saudara kita, wal iyadu billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, inilah beberapa pelajaran dalam kajian singkat kita pada pagi ini, yang mudah-mudahan apa yang bisa kita pahami dari hadis Nabi yang mulia ini menjadi pelajaran mahal untuk kita, agar sempurna ibadah siyam kita, agar sempurna ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan hari demi hari ibadah puasa kita semakin membaik dan kita bisa mempuasakan anggota tubuh kita dengan menjauhkan dari maksiat-maksiat yang akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.